Hari ini izinkan saya membagi tema khotbah kita yang berjudul membangun suasana sorga di tengah keluarga. Temanya apa Bapak Ibu saudaraku sekalian? Membangun suasana sorga di tengah keluarga. Kenapa gereja harus senantiasa mengingatkan keluarga? Karena keluarga adalah komunitas terkecil dari suatu gereja atau kelompok anak-anak Tuhan. Maka kelompok yang terkecil dalam persekutuan di dalam rumah tangga adalah keluarga. Karena di dalam keluarga terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Dari generasi ke generasi akhirnya sampai ke cucu, ke cicit dan seterusnya. Dan hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan agar supaya kita mampu membangun rumah tangga kita, keluarga kita, menikmati yang namanya sorga. Sorga bukan nanti ketika kita meninggal. Sorga harus kita nikmati ketika kita masih hidup. Yang setuju bilang amin. Nah, Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 23 Bapak Ibu sebagai acuan firman untuk menyadari bahwa ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Mari kita akan baca bersama-sama mulai ayat 18. Sama-sama kita baca dua iya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nasihat yang pertama dari firman Tuhan ini ditujukan kepada kaum wanita, yaitu istri. Kenapa istri yang pertama kali harus menerima pesan firman Tuhan? Karena istri posisinya sebagai penolong. Artinya apa? Mereka memiliki kekuatan tersendiri. Maka wanita adalah orang-orang yang istimewa. Bersyukurlah. Karena wanitalah yang melahirkan generasi ke generasi. Makanya firman Tuhan kembali mengingatkan, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Amin. Halo? Ibu-ibu, apa yang benar? Haha. Tunduklah, bukan tanduklah. Beda dikit loh saudara. Cuman beda satu huruf ya. Sama dengan kata menuntut. Kebanyakan istri menuntut suaminya agar begini-begini. Seharusnya bukan menuntut tetapi menuntun. Agar suami tidak begini begitu. Haleluya. Siapa yang bikin dosa pertama kali di sorga? Halo jamaah. Siapa? Adam atau Hawa? Yang Adam? Adam 3 orang, 4. Hawa? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Atau yang atau? Kebanyakan atau. Yang pertama kali pesan firman Tuhan itu kepada Adam dan bukan kepada Hawa. Allah berfirman dalam pasal yang kedua kitab Kejadian. Mulai ayat 15 kalau saudara baca sampai 18. Bahwa perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat bukan ditujukan kepada Hawa. Tetapi ditujukan kepada Adam. Karena pada saat pasal 2 itu ditulis, maka Hawa itu belum tercipta. Setelah ayat 18 itu sebutan tentang, baiklah kita membangun penolong. Itu adalah inisiatif dari Allah untuk membangun penolong buat siapa? Buat Adam. Maka dibuat tidurlah Adam. Baru kemudian Tuhan mengambil tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Maka Allah menghembuskan nafas membangun yang namanya penolong. Ketika dipertemukan dengan Adam maka dia disebut sebagai istri Adam. Ketika Allah mempertemukan antara Adam dan Hawa, maka kalimat pertama kali yang keluar dari mulutnya Adam adalah
inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya apa saudara? Karena istri itu bagian dari suami. Providernya adalah suami. Maka istri tidak boleh disakiti tapi harus disayangi. Amin Pak. Halo Pak. Amin Bu. Setuju Bu? Haleluya. Jadi bukan Hawa yang bikin dosa. Yang bikin dosa adalah Adam. Kenapa enggak kasih tahu perintah Tuhan kepada Hawa ketika dia dekat-dekat dengan pohon pengetahuan baik dan jahat? Itu. Nanti kita akan lanjutkan. Itu istri. Nanti akan saya lanjutkan lagi nih, belum poin baru baca ayat saudara. Saya belum khotbah ya. Baru baca ayat. Ayat 19 yuk sama-sama. Baca yang keras. 2, iya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Titik. Suami-suami, kasihilah. Karena kasih itu juga bersifat nada cinta. Karena kasih ini adalah sifat Allah itu sendiri. Maka sifat Allah harus merasuk kuat di dalam diri seorang suami. Makanya suami nggak boleh kasar sama istrinya. Amin Pak. Itu baru mantap itu. Aminnya saya suka dengar itu. Haleluya. Tapi jangan cuman amin-amin aja ya. Dilakukan. Disayangi istrinya. Kalau perlu bangun tidur istrinya dinyanyiin saudara. Cintaku padamu tiada berubah walau ditelan waktu. Ibu Heni tahu lagu itu Ibu? Itu lagu udah lama sekali itu. Itu saya dengar aja tahun 84. Udah lama itu. Jadi ketahuan tuh umurnya udah berapa ya Bu Heni ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi istri itu harus dikasihi. Kalau istri bikin salah ya dilepaskan kata maaf dan pengampunan. Kalau perlu juga dinyanyiin saudara, ya kan? Kita bikin romantis, yang paling romantis. Wah gitu keren kan saudara? Ya, kalau marahan, suami lagi marah sama istri jangan dinyanyiin lagu begini, ini dosa besar. Bunyinya lagu begini nih. Sorga itu kamu. Duniawi juga kamu. Dosa Pak. Mesti disayang-sayang Pak. Amin Pak. Halo Pak. Ya nggak ikhlas bapak-bapak mah. Amin Pak. Iya. Supaya apa? Supaya suasana sorga itu bisa tercipta di tengah-tengah keluarga. Kenapa Allah menciptakan kebahagiaan pertama kali buat Adam dan Hawa itu di sorga? Karena yang berinisiatif untuk membangun keluarga bukanlah manusia, tetapi Allah itu sendiri. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama membangun yang namanya kebahagiaan dalam keluarga. Dan perintah Tuhan juga adalah beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya suami istri punya tugas membangun suasana surga itu tetap dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada. Betul? Ini masalah apa? Masalah komitmen. Ayat 20 yuk, baca lagi sama-sama. 2, iya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, adik-adik muda, ini firman. Maka firman Tuhan itu kita harus taati. Ketika kita memberi hormat kepada orang tua, saudara, itu indah hidup kita. Ketika kita menghargai orang tua, taat kepada orang tua, ada berkat dilepaskan oleh Tuhan di sana. Maka kita sebagai anak harus taat tunduk kepada orang tua. Kenapa?
karena orang tua jauh lebih punya pengalaman dibandingkan anak-anak. Tapi biasanya anak-anak baru punya pengetahuan sedikit merasa dia udah hebat ngelawan sama orang tua. Itu yang tidak bagus. Bagaimanapun juga apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua bukanlah sebuah kesalahan. Misalnya orang tua minta tanya sama anak, nak ini gimana nih caranya bikin begini nih. Ini mama lagi gaptek, ini teknologi tolong ditunjukin. Biasanya anaknya dengan pongah menunjukkan begitu, itu dosa loh saudara. Jadi adik-adik muda, tunjukin aja orang tua, ya kan? Kenapa? Kita ada oleh karena orang tua. Kita diberkati oleh karena orang tua. Dan berkat sorga itu tidak boleh hilang. Karena itulah yang disebut dengan keindahan hidup. Maka ketika kita taat terhadap firman Tuhan ini saudara. Ada hal-hal yang memang tidak kita ketahui. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk diberikan kepada kita supaya kita tahu. Yaitu apa? Hierarki kita dalam keluarga, dalam hidup ini. Urut-urutannya adalah yang pertama itu adalah Tuhan, yang kedua adalah imam. Imam itu biasanya dipegang oleh suami. Baru penolong, barulah anak-anak. Jangan dibalik. Ketika hierarki urutan dalam keluarga itu dibalik saudara, maka berkat Tuhan pun terbalik. Ada banyak suami jadi kepala rumah tangga, jadi imam. Dan kalau sampai hal itu berarti ketahuan. Dominannya ada pada istri. Tetap harus sama suami, jangan dibalik saudara. Kalau saudara sebagai seorang istri karirmu lebih bagus, engkau tetap sebagai istri. Dan engkau bukan sebagai kepala rumah tangga, tetapi engkau disebut sebagai ibu rumah tangga. Betul tidak? Haleluya. Ya, enggak boleh dibalik. Ketika punya anak, saudara-saudara sayang kepada anakmu, jangan melebihi sayangmu kepada Tuhan. Hierarki yang paling tinggi dalam hidup kita tetap Tuhan. Tapi banyak keluarga menempatkan anaknya sebagai idola utama. Dan akhirnya yang terjadi kebalik saudara. Ketika kita manjakan anak kita dengan semanja-manjanya, saudara lihat ya. Anak itu bisa melawan karena apa? Karena salah dia menempatkan hierarki dalam kehidupannya. Harusnya Tuhan yang utama, ini menjadi anak yang utama. Kebalik-balik hidup. Dan lihat kesusahan demi kesusahan. Itu pasti melanda keluarga itu. Setuju tidak? Amin. Haleluya. Iya. Coba lihat lagi firman-Nya ayat 21. Saya belum khotbah loh saudara ya. Baru baca ayat. Sampai jam 4 sore. Setuju bilang amin. Nah, saya enggak setuju, saya enggak amin. Ayat 21. Hai bapak-bapak, apa saudara? Janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Lihat. Keras boleh, disiplin boleh. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan sakiti hatinya. Banyak orang memaksakan anaknya harus jadi seperti ini. Bapaknya memerintahkan anaknya kuliah ambil jurusan ini. Anaknya mau pilih yang lain. Gak boleh pokoknya harus ini, pemaksaan. Dan akhirnya hatinya kecewa. Dan itu pernah kejadian di kisaran tahun 80, anaknya sekolah ke Amerika, ngikutin bapaknya sekolah dokter. Pokoknya enggak boleh yang lain, anaknya mau ngambil seni, enggak boleh sama bapaknya. Tapi dia ikuti bapaknya untuk apa saudara, kuliah sesuai dengan keinginan bapaknya tetapi bukan keinginan anaknya. Anaknya tetap kuliah, begitu dia lulus, kemudian dia pulang, dia kasih ijazahnya kepada orang tuanya, kemudian dia bunuh diri. Ini bukan ijazah saya, pesannya ditulis ini bukan ijazah saya, tetapi ini ijazah papa. Terimalah ijazah ini. Tidak boleh menyakiti hati anak kita, saudara. Tetapi kita harus membimbing, menuntun, memimpin anak-anak kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak kita.
Yang salah adalah ketika kita memaksakan kehendak kita sebagai orang tua kepada anak-anak dan anak-anak tidak setuju, tetapi karena dia taat ada hukum yang mencatat demikian, dia lakukan. Tetapi lihat tawar hatinya. Kesian. Di tengah keluarga dia terjajah oleh papa mamanya. Dan tidak sedikit saudara, dan akhirnya terpengaruh dengan kehidupan liar, kehidupan dunia. Ada lagi kesaksian. Anaknya begitu sekolah ke Australia. Pulang-pulang bukan bawa ijazah, pulang-pulang hamil, bawa anak. Dan itu realita, itu kenyataan saudara. Pertanyaannya ada apa di balik itu semua saudara? Kita menempatkan bukan Tuhan sebagai hierarki yang tertinggi dalam kehidupan keluarga kita. Kadangkala kita menempatkan anak menggantikan posisi Tuhan. Atau hierarki kita bukan anak tetapi Cien, Fulus, Duit Hepeng. Dia yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kebalik-balik. Dan akhirnya berkat Tuhan itu kebalik-balik. Ayat selanjutnya, ayat 22. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan apa saudara? Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23 yuk sama-sama dua. Iya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi muara hidup kita dalam membangun keluarga, muaranya tetap Tuhan. Muaranya tetap kepada keabadian saudara. Karena itu ketika kita patuh dan taat terhadap firman Tuhan ini, kebahagiaan dan suasana surga itu tinggal tetap dalam hidup kita. Hidup kita bahagia aja saudara. Enggak pernah nyalain suami. Mungkin dia salah. Tetapi kita terlalu lembut untuk berkata, saya memaafkanmu sayang. Walaupun engkau salah, aku tetap mencintaimu. Beda saudara. Kalimat-kalimat seperti itu ketika engkau memilih suami sebagai suamimu, istri sebagai istrimu, itu enggak pernah boleh kehilangan cinta, enggak boleh tawar hati. Itu harus terus dibangun. Itu bagian dari sebuah proses kok. Betul? Haleluya. Iya saudara, iya. Nah, saya memberikan pelajaran penting lewat firman Tuhan ini bahwa ternyata penghambat terciptanya suasana surga di tengah keluarga ada beberapa hal saudara. Yaitu saling menyalahkan atas terjadinya masalah. Saudara yang sudah berkeluarga ada masalah enggak dalam hidup ini? Halo? Ada masalah enggak? Masalah itu biasa saudara. Salah paham biasa itu saudara. Salah ngomong, biasa kadangkala salah mengambil keputusan, iya. Tetapi ketika engkau mampu memilih suamimu saat ini dan memilih istrimu saat ini dan berkomitmen untuk menjalani hidup bersama, itu kesepakatan namanya. Kesepakatan itu tidak boleh diingkari. Sehingga tidak boleh terjadi sebuah pengkhianatan yang selalu menyakiti satunya, satu menyakiti yang satu. Dan ini akhirnya menimbulkan ketentraman, kebahagiaan itu sirna dalam keluarga. Yang kedua, enggak boleh saling curiga antara suami istri. Makanya firman Tuhan berkata ketika dipertemukan antara Adam dan Hawa, Alkitabku mencatat keduanya telanjang. Kata telanjang artinya terbuka. Apa saja yang terbuka, segala sesuatu dalam hidup kita harus terbuka. Enggak boleh ada yang disembunyikan. Masa lalu kita harus terbuka, masa sekarang, masa depan harus terbuka. Karena harapan itu selalu ada di depan. Amin. Maka bapak-bapak yang ada di bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di rumah, perhatikan baik-baik. Tidak boleh yang namanya saling curiga antara suami istri. Yang ada adalah saling cinta, bukan curiga. Saling apa bapak-bapak, ibu-ibu?
ngomongnya setengah hati begitu. Saling apa Pak? Saling apa Bu? Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana saja yang dia ingini. Jadi ketika cinta itu berpadu antara pria dan wanita dan menyatu dalam sebuah pernikahan, maka disitulah muncul harapan untuk membangun masa depan bersama. Masa depan bersama itu apa? Yaitu yang namanya kebahagiaan. Dan surga itu harus selalu dinikmati dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Nah yang ketiga ini yang berbahaya, penghambat terciptanya suasana surga di tengah keluarga, adanya pihak ketiga yang merongrong kebahagiaan keluarga. So be careful, hati-hati saudara. Pihak ketiga bisa siapa saja gitu ya kan. Bisa siapa saja. Apalagi intimidasi iblis setan. Adalah pihak ketiga, ya biasa itu saudara. Oh tidak biasa, kita harus memproteksi keluarga kita. Kita harus pagari supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Betul tidak? Amin. Haleluya, iya. Makanya jangan tawar hati saudara. Cintamu harus tetap sama suami, sama istri, sama anak-anak, bahkan keluarga. Yang kita bangun keluarga. Bukan keluarga orang lain, keluarga kita yang harus kita konsentrasikan. Prioritas di situ ada dalam keluarga. Nah yang keempat ini hilangnya komunikasi yang baik, yang ada adalah bentakan dan kata-kata kasar. Kalau udah pengambilan keputusan dan itu tidak disukai antara suami ataupun istri langsung ngomong, kita udah nggak cocok, kita cerai aja. Kalimat itu paling banyak keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Udah nggak cocok tapi anaknya terlanjur 5. Gimana ceritanya coba? Udah punya anak saudara, ngomong nggak cocok. Lah dulu kenapa waktu belum punya anak? Giliran punya anak nggak cocok, anak terlanjur 5. Satu minta cerai, suami minta cerai. Pokoknya kita nggak cocok, cerai. Hati-hati, kalimat kata cerai di dalam kitab Yehezkiel itu menjijikkan hati Tuhan. Itu tanda kutuk udah mulai turun, baru ngomong sudah, tanda kutuk. Apalagi dilakukan, itu kutuk keluarga turun tuh. Coba saudara survei, orang-orang yang udah cerai kayak begini, apakah hidupnya lebih indah dari sebelum cerai? No. Ini adik-adik muda yang mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri, perhatikan ini kalimat ini. Ini bukan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah menikah. Tetapi calon-calon bapak, calon-calon ibu yang mau menikah. Ini juga penting. Udah ngomong cerai saudara. Waduh. Itu ngelawan firman namanya. Tuhan bilang gak boleh cerai. Loh ini cerai. Enggak boleh. Satu tanya. Bapaknya tanya sama anaknya. Papa mau cerai. Kamu mau ikut siapa? Mau ikut mama atau ikut papa? Anaknya nangis, dia lari, dia peluk ibunya. Langsung dia bilang, saya mau ikut mama. Saya enggak mau ikut papa. Papanya tanya lagi sama anaknya yang satu. Kamu mau ikut siapa? Ikut mama atau ikut papa? Anaknya tersungkur nangis sambil berkata, aku enggak mau ikut papa, aku mau ikut mama. Dia tanya anaknya yang lain lagi. Semuanya jawab, mau ikut mama. Akhirnya suaminya ngomong begini, kalau kalian semua ikut mama, papa juga ikut mama. Jadi artinya saudara jangan sembarangan cangkem meniko, ngomong sembarangan. Do you know what's the meaning of cangkem meniko? Mulut ini saudara. Jangan ngomong sembarangan. Jangan sampai dalam keluarga kehilangan komunikasi. Makanya nggak boleh curiga, ngomong terang-terangan aja. Kalau salah bilang salah. Pak, saya udah salah, maafin mama ya. Iya sayang, papa maafin kok. Kamu nggak salah. Walaupun kamu salah, kamu tetap cantik kok. Nah gitu. Setuju? Iya. Jangan sampai curiga. Komunikasi itu juga berbahaya saudara. Saya kasih contoh.
Cim-cim, habis belanja. Ini di Senen nih kejadian nih. Kemudian dia mau naik bajai. Kemudian dia stop, cim-cim stop. Mang, mang. Ayo muni mang, mang. Encim ini rupanya bindeng, saudara. Jadi ngomongnya enggak jelas. Kemudian tukang bajai kasih kode. 5.000 tambah 5.000. Encim tahu, langsung bilang, oh mulut limunya. Abang bajainya manggut. Kemudian abang bajainya buka pintu, encimnya setuju, 10.000 naik sama barang-barang. Sementara di bawah encimnya ngomong, Mang, nanya lumah ya, ini kayu putih, ada lumah warna hijau, pagelnya juga hijau. Lu kalau udah dapet ini berhenti ya, itu lumawe itu. Abangnya manggut, nggak ngomong apa-apa sih abang. Begitu udah masuk gang itu, saudara, cincimnya ngomong, Mang, ini lumawe, lu nulun itu ya. Begitu sampai di situ diturunin barang-barang. Cimnya bayar 10.000. Kemudian dia tanya sama si abang nih. Dia bilang begini, Bang, nalit tadi lu ajak omong, lu diam aja namanya. Si abang langsung nyaut, saudara, karena dia udah pegang 10.000 hasil bayaran. Langsung dia bilang, Bang, kalau nyautin lu bilang nek. Jadi artinya apa, saudara? Jangan dulu curiga atas segala sesuatu. Betul kan? Coba kalau dia ngomong, padahal tukang bajainya bindeng juga, sama gitu, saudara. Coba kalau si abang bajai nggak diem gitu kan, nggak dapat 10.000 dia, dipikirnya ngeleh. Haleluya, itu. Setuju nggak? Betul begitu, makanya suami istri nggak boleh saling curiga, komunikasi tetap baik. Coba yang suami istri sebelah angkat tangannya, coba. Ayo jangan malu-malu, jangan setengah-setengah begitu coba peluk istrinya, peluk suaminya, bilang, sayang, komunikasi kita harus baik. Nggak boleh curiga gitu ya kan. Kita baik-baik selalu lah. Amin saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Suasana sorga di tengah keluarga itu apa sih saudara? Gimana bisa terjadi suasana sorga dalam keluarga? Gampang, yang pertama, tetap menjaga komitmen awal dalam pernikahan. Ketika kita sudah berjanji, berkomitmen saudara, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya. Jawabmu apa? Tetap mencintai, tetap setia, tetap taat, tetap bersama-sama, betul tidak? Dalam prosesi pernikahan ketika kita diberkati, kita jawab iya atas pertolongan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus bimbing kita, saudara. Itu komitmen. Ketika kita sudah berkomitmen, disitulah berkat diturunkan. Maka pendeta memberkati kedua mempelai ini untuk menjadi suami istri yang sah dan satu-satunya. Betul tidak? Maka berkat keluarga itu dilepaskan oleh Allah mulai dari situ. Pada saat keluarga itu rukun. Maka ketika keluarga itu rukun, berkat Tuhan itu diperintahkan ke sana. Makanya rukun-rukun saudara. Kalau belum kaya, minimal mimpi jadi orang kaya. Enggak apa-apa kan? Mimpi kan enggak dosa. Amin. Amin. Nah, amin aja pelit, gimana berkatmu turun. Haleluya. Iya. Tetap menjaga komitmen. Komitmen awal dalam pernikahan. Kapan saudara berkata kepada suami atau istri, I love you? Kapan? I love you cantik. Hi dear. Hi babe. Hey honey. Honey-nya habis. Hey tawon. Kan? Akhirnya saling menggigit tuh. Karena madunya udah habis. Yang ada saling menyakiti. Enggak boleh kan saudara, suami istri saling menyakiti. Halo? Ya kan? Adam dan Hawa melihat istrinya kan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam tidak berkata, eta saha awewe bahenol ye. Enggak berkata begitu saudara Adam.
Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya bagian dari dirinya, bagian dari tubuhnya. Tubuh disakiti, sakit enggak? Makanya suami jangan menyakiti istrimu. Karena engkau sakiti, sebenarnya engkau yang sakit. Haleluya. Iya, ibu-ibu juga jangan begitu, itu bagian dari dirimu. Makanya keluarga itu harus menikmati berkat surga ini, saudara. Habis pendeta, suami saya suka ngumbar janji. Kalau dia udah janji aja, nggak ditepati. Sebelum nikah dia pernah janji, saya akan memberikan berlian sampai udah punya cucu. Mana ndak pernah muncul itu berlian. Halo Pak, pernah janji begitu Pak? Hari ini cepat, emas sudah mahal naik nih, apalagi berlian loh. Bilang sayang nanti ya, kalau Tuhan udah berkati tak beliin lah. Mau 1 kilo tak beliin, haya 1 kilo. Orang 1 karat aja belum. Betul nggak? Setuju tidak? Iya, kalau ada berkatnya ya akhirnya ya istri jangan menuntut. Karena itulah janji pengharapan kan. Janji pengharapan. Pokoknya aku akan berikan apa yang kamu minta. Hayai centai pong cecilangkoa. Yang artinya hanya Tuhan yang tahu. Saudara nggak tahu kan? Ya. Jaga komitmen. Coba suami istri bilang jaga komitmen. Amin. Jaga komitmen pernikahan ini, saudara. Yang kedua, menjaga keharmonisan sekalipun banyak perbedaan. Bu, udah berapa lama menikah sama Bapak? 34. 23 tahun. Pertanyaannya, selama 20 tahun menikah, ada masalah enggak? Wadah, sedikit apa banyak? Banyak kan, saudara? Biasa kan? Iya. Karena hidup ini, saudara, engkau memasuki 3 dimensi waktu yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Masa yang disebut dimensi waktu, lalu dimensi waktu sekarang, besok dan seterusnya. Makanya saudara jangan pernah kecewa di masa lalu, itu udah busuk, udah lewat. Let's be bygone to be bygone, yang berlalu sudahlah berlalu. Biarin. Yang dibangun masa kini, ada kesalahan suami di sana, ada kesalahan istri, ya udah biarin, lupain. Sekarang kita hidup masa kini, sekarang ini ada masalah, belum tentu. Tapi akan ada masalah, bisa ya bisa tidak. Besok gimana? Enggak usah mikirin besok. Karena firman Tuhan tegas jelas berkata, masalah hari ini cukup untuk hari ini. Karena besok ada masalah lain yang menanti. Betul? Saudara baca dalam Matius pasal 5 itu. Tetapi firman Tuhan dalam kalimat ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Termasuk impian kita ke depan sana. Dimulai dari mana? Dimulai dari masa kini. Tapi kalau orang hanya melihat masa lalu, aduh coba masa lalu kalau saya tidak nikah sama dia. Coba kalau saya tidak nikah dengan suami saya sekarang ini. Coba saya nggak nikah dengan istri saya sekarang ini. Nggak sesusah ini kali. Halah. Dulu waktu cinta lu bangga-banggain istrimu, suamimu. Sekarang udah giliran menikah. Kecewa dengan masa lalu. Masa lalu so lewat, udah lewat. Betul saudara? Udah lewat. Jangan lihat masa lalu. Saudara pernah lihat mobil kaca spionnya ada berapa? Kaca spionnya ada berapa? Halo? Yang 2 siapa? Yang 3 siapa? Nah, 3. Kiri, kanan, di atas kepala kita, di tengah-tengah. Itu kaca spion buat lihat ke belakang. Tapi ketika saudara nyetir, kan tidak harus melihat 3-tiganya. Kelihatannya banyak, itu udah lewat, udah di belakang, saudara udah lewat. Tujuan ngelihat di belakang supaya apa? Supaya kita berhati-hati, tidak nabrak kiri kanan, tetapi kita hanya melihat, oh iya ada mobil, oh ada mobil di belakang, hati-hati. Untuk berhati-hati supaya pada saat kita berjalan ke depan selamat. 3 kecil-kecil sudah dibandingkan dengan yang besar di depan saudara. Itu jauh lebih penting.
Tapi kadangkala kita lihat yang masalah kecil-kecil ini, yang masa lalu. Lupa bahwa kaca di depan itu adalah masa kini, itu dalam perjalanan kita lah. Betul? Maka lihatlah tujuan kita berjalan, bukan masa lalu. Itu udah lampau, udah usang, udah busuk. Makanya jangan pernah nyalain siapapun. Hidup itu bukan jadi wasit sepak bola. Tahu wasit sepak bola? Lari sana, lari sini, kejar sana, kejar sini. Tujuannya cuma satu, cari kesalahan pemain. Salah. Salah. Lu cari kesalahan orang lain sedangkan lu sendiri banyak salahnya. Halo? Betul tidak? Nah makanya saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, maka komunikasi itu penting. Komunikasi itu persoalan dengan terbuka karena suami atau istri bukan pemeran utama dalam keluarga. Engkau bukan aktor atau aktris utama dalam keluargamu. Yang jadi aktris semua keluargamu. Termasuk orang tua kita dan anak cucu kita. Setuju? Terus sutradaranya siapa? Tuhan, nurut aja kata Tuhan. Pasti beres. Halo? Amin? Iya. Kalau ada konflik itu biasa. Maka yang keempat, berani meminimalisasi konflik dalam keluarga. Jangan yang kecil dibesar-besarin. Harusnya yang besar dikecilin, yang kecil dinolin. Selesai. Yang ada adalah bahagia. Amin. Coba bapak-bapak, ada pada depan suami istri, kasih senyum aja. Walaupun pada saat tersenyum giginya nggak rata. Senyum aja. Itu suamimu sendiri, itu istrimu sendiri. Amin. Banggalah Pak dengan istrimu, banggalah Bu dengan suamimu. Kalau engkau bisa menikah saat ini, itu pun mujizat. Terima dengan ucapan syukur. Setuju? Karena dari situlah kita melahirkan generasi-generasi ilahi. Bangga dengan keluarga, saudara. Maka kalau ada masalah, yang paling penting jangan pelit meminta maaf. Baik suami ataupun istri. Jangan pelit apa saudara? Meminta maaf. Ya wes gitu aja lah. Sukses buat saudara. Maju terus, Tuhan Yesus berkati. Amin.